Shalom, selamat hari Minggu. Wah, apa kabar nih teman-teman Napo Sebulung semua? Pasti baik dong Bang Nels. Udah lama nih kita nggak ibadah bareng bersama teman-teman. Iya nih Bang, kangen banget gak sih? Pastinya kangen banget. Tapi teman-teman sehat kan semua di rumah? Semoga sih sehat-sehat aja ya. Ngomong-ngomong, kita ngapain sih di sini? Ibadah online Kak Elga, meskipun nggak bisa ibadah di rumah bersama, secara langsung kita nggak boleh melupakan Tuhan. Bener banget sih, betul banget. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, jangan sampai lupa untuk beribadah. Iya betul Kak. Nah kalau gitu, yuk Kak Elga, kita mulai beribadah, kita angkat pujian kita, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebelum memulai ibadah, ada baiknya kita berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami masih dalam keadaan sehat ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya berkati kami, agar firman-Mu bisa kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Melalui putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan, kasih setia
kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk teman-teman, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Shalom teman-teman, remaja Naposo HKBP Pulau Mas, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ada beberapa informasi yang akan gue sampaikan. Yang pertama, sampai dengan batas waktu akhir pengumpulan donasi NAFID Naposo Against COVID-19, donasi yang terkumpul sebesar Rp4.800.000. Bantuan berupa sembako dan masker sudah dibagikan ke teman-teman remaja Naposo yang terkena dampak COVID-19. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat di video ini. Informasi kedua, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, persembahannya dapat ditransfer ke rekening yang ada di dalam video ini. As a record, ibadah ini merupakan ibadah pemuda-pemudi HKBP Pulau Mas dan tidak mensubstitusi ibadah minggu yang diatur oleh gereja ataupun distrik. Untuk ibadah minggu, panduan acara dapat diambil di gereja atau dapat dimintakan soft copy acara dengan menghubungi nomor TU gereja. Bagi teman-teman yang rindu untuk bersekutu dan ingin berpartisipasi di dalam ibadah pemuda-pemudi ini, teman-teman dapat menghubungi nomor gua ataupun nomor Kak Trivena yang ada di dalam video ini. Sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, aman, dan selalu ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan lagu Bejanamu.
kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu Bapa hingga hari ini. Sebentar kami ingin merenungi sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau turut bekerja atas kami, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya apa yang akan kami renungi bersama dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Walaupun kali ini ibadah kita online tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Renungan kita kali ini bertemakan roh yang menuntun dengan subtema penguasaan diri pemuda-pemudi di masa pandemi COVID-19. Nats kita kali ini terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembalan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang, dan saling mendengki. Dikenal dari buahnya, Matius 12 ayat 33 menjelaskan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya, pohon itu dikenal. Dari nats hari ini, kita dapat belajar bagaimana keinginan roh dan keinginan daging merupakan hal yang berlawanan. Kita juga sudah sering mendengar dan belajar tentang buah roh. Yang satu sama lain merupakan kesatuan. Salah satu buah roh yang kita pelajari minggu ini ialah penguasaan diri. Berbicara tentang penguasaan diri, Amsal 4 ayat 23-27 mengajarkan kita tentang penguasaan diri melingkupi seluruh bagian yang ada dalam pada manusia, mulai dari hati, mata, mulut, dan kaki. Penguasaan diri merupakan buah roh yang pada masa-masa ini sulit dimiliki oleh setiap kita. Di masa teknologi yang begitu berkembang pesat, manusia justru dikendalikan oleh teknologi itu sendiri. Banyak nilai-nilai yang terlupakan karena manusia dikendalikan oleh teknologi. Misalnya saja, berdasarkan data Global Web Index pada kuartal kedua tahun 2018, rata-rata manusia menggunakan internet sampai dengan 8 jam 36 menit lamanya. Itu berarti separuh lebih waktu kita digunakan untuk menggunakan gadget. Tapi pertanyaannya, berapa banyak atau adakah waktu yang kita sediakan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan? Kita semua pasti terkejut dengan apa yang terjadi di tahun 2020 ini. Mungkin banyak dari kita yang telah merencanakan berbagai aktivitas liburan di akhir pekan sepanjang tahun ini, karena banyaknya long weekend yang bisa kita manfaatkan. Tapi ternyata, untuk keluar rumah saja kita berpikir 2-3 kali. Pandemi COVID-19 ini memang telah mempengaruhi seluruh aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari kehidupan kita. Untuk itu kita perlu dan sangat penting untuk memiliki penguasaan diri, baik dari hati, mulut, mata, dan jalan yang satu sama lain tidak terpisahkan dalam menghadapi pandemi ini. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati disebutkan sebagai yang pertama karena dari situlah terpancar kehidupan yang mempengaruhi hal lainnya. Hati berkaitan erat dengan pengharapan, dan pengharapan berkaitan erat dengan iman. Beriman dan penuh pengharapan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pemuda-pemudi dalam menghadapi situasi ini. Atau mungkin ada dari kita yang terkena dampak dari sisi ekonomi. Untuk itu kita tidak perlu takut, yang kita perlukan hanya beriman dan tidak perlu takut. Seringkali kita tidak tahu apa yang menjadi dasar atau alasan dari ketakutan kita. Atau mungkin kita belum turut mengundang Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. COVID-19 is a fact, not a hoax or jokes.
Beriman itu berarti mengundang atau mempercayai Tuhan dalam menghadapi setiap kenyataan. Ketakutan sama dengan mengundang atau mempercayai iblis dalam menghadapi kenyataan. Ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja, sedangkan beriman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja. Oleh karena itu, mari kita beriman dan berpengharapan bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik untuk setiap kita yang beriman kepadanya. Aspek penguasaan diri selanjutnya yang dijelaskan oleh Nat Amsal ialah mulut. Dalam konteks ini, tidak hanya ucapan yang keluar dari mulut kita, tapi dari apa yang kita pikirkan, komen kita di media sosial yang kita ketik, hingga obrolan atau candaan dengan teman-teman. Hari-hari ini banyak kita pemuda-pemudi yang tidak dapat menguasai diri kita untuk berpendapat atau menyimpulkan suatu berita. Banyak juga di luar sana bermunculan berita hoax, ujaran kebencian, dan pendapat-pendapat yang sengaja dibuat dan pada akhirnya bukan menjadi solusi berakhirnya dari pandemi ini, melainkan membuat kita terpecah. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, marilah kita menjaga setiap pikiran atau perkataan kita. Sebab tertulis di Matius 5 ayat 11, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan keluar dari mulut ialah menajiskan orang. Selanjutnya mata. Di ayat 25 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kembali lagi ayat ini mengajarkan kita untuk beriman, untuk memandang terus ke depan. Seperti Tuhan Allah telah menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, memberikan tanah perjanjian. Begitu pula pada kehidupan kita. Di 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pandemi ini juga mengajarkan kita untuk dapat lebih membuka mata kita terhadap saudara-saudara kita yang terkena dampak dari pandemi ini. Dan kita sebagai saluran berkat Tuhan, dengan apa yang kita miliki, marilah kita merangkul satu sama lain, mendoakan dan saling bertolong-tolongan dalam menghadapi COVID-19 ini. Aspek terakhir yang diajarkan Nats ini dalam penguasaan diri adalah jalan. Dikatakan di ayat 26-27, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Pada hari-hari ini banyak sekali berita kejahatan yang terjadi di Indonesia. Banyak orang yang salah memilih jalan karena alasan ekonomi, hingga dapat berbuat kejahatan. Seperti pembahasan di atas, orang-orang mulai ketakutan, dan pada saat ketakutan itulah iblis bekerja. Ayat ini dengan tegas mengajarkan kita, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah jalan kita dari kejahatan. Pemerintah telah menetapkan aturan PSBB dan protokol-protokol lainnya, yang tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Marilah kita menaatinya dengan menjaga kesehatan, kebersihan diri, kurangi cangkruk atau nongkrong dengan teman-teman, berolahraga, serta konsumsi makanan, minuman, dan vitamin untuk kesehatan tubuh kita. Tidak sulit untuk memiliki penguasaan diri, karena penguasaan diri dimulai dari diri kita, oleh kita, dan untuk kita. Oleh karena penguasaan diri adalah buah roh yang berasal dari Roh Kudus, marilah kita meminta kekuatan kepada Roh Kudus untuk menuntun. Marilah kita, pemuda-pemudi, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan untuk dapat menguatkan roh kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan percaya bahwa Tuhan telah merencanakan yang terbaik untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu kepada kami. Bapa, biarkanlah firman yang sudah kami renungi bersama bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau berkati tiap-tiap kami, Engkau jagai kami, dan Engkau sertai kami agar kami terhindar dari virus-virus berbahaya, Bapa. Engkau bantu kami agar kami dapat menjadi dampak bagi sekitar kami. Engkau berkati juga orang-orang sekitar kami yang terkena dampak. Berkatilah mereka, cukupkanlah mereka. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Yesus segala-galanya. Yesus segala
Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Engkau yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menderita penyakit. Kiranya Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memberi kesembuhan, Engkau yang memberkati obat yang mereka makan, Engkau memberkati para tim medis yang melawat mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang baru berulang tahun, kiranya Engkau yang memperpanjangkan umur, kebahagiaan, damai sejahtera hanya dari-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua dan teman-teman kami, kakak Naposo yang mungkin harus masih melakukan pekerjaannya di luar sana ya Tuhan. Engkau yang menjagai mereka, melindungi mereka, Engkau yang menutup bungkus mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan ya Tuhan, orang-orang yang terdampak COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, baik yang putus pekerjaan karena COVID-19, baik yang terkena COVID-19, kiranya Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, ketabahan, agar mereka selalu kuat untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan, presiden, baik beserta jajarannya, begitu juga dengan gubernur, supaya mereka selalu sehat dan kuat untuk menjalani aktivitas dan melakukan aktivitas lebih baik untuk membawa Indonesia ini lebih baik ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam setiap kegiatannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami, keluarga kami, orang tua kami yang jauh dan dekat. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau yang melindungi mereka, jauhkan mara dan bahaya dari mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu, terkhususnya gereja HKBP Pulau Mas. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat, setiap Naposo Bulung yang melakukan aktivitasnya. Kiranya apapun yang kami kerjakan, kiranya itu memuliakan nama ya Tuhan. Dosa pelanggar yang kami berbuat, kiranya Engkau hapuskan agar tidak terhalang kasih-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Wah, gak kerasa nih kita udah di pengunjung ibadah aja. Ya, untuk menutup ibadah kita, untuk kembali ke aktivitas masing-masing, kita bernyanyi Hatiku Percaya. The dancing begins. Let's go! Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlian. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu